Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita bersyukur bahwa firman Tuhan katakan ya sudah di dalam bulan yang kedua ini, minggu pertama ya masih ya, itu siap-siap katanya untuk Tuhan memberkati kita dalam berkat 2024. Ya, jadi ini yang kita mau dengar bukan tentang upaya, usaha atau perform diri, bukan ya. Tapi ketika kita duduk menanti, pandai menikmati, saya bayangkan seperti makan meja ya. Apa tuh kalau di pesta pernikahan kan ada makan meja. Jadi kalau makanan datang kan nggak sekaligus gitu ya. Makan dulu apa, mungkin salad dulu atau makanan keluar satu persatu. Semua tersedia. Semua bisa makan. Kalau sudah bilang ini, saya nggak mau, ini lewat, ya bisa aja. Tapi makanan ganti terus. Ya, atau dimakan orang mungkin ya, kalau di meja, satu meja 10 orang. Nah, pesannya yang kita mau dengar hari ini, kita mau makan gitu. Ya misalnya saudara, ini udah dari pastor sampaikan tentang misalnya Mazmur 92. Ya siapa yang dengar gitu, tersedia. Nah ini masalahnya right time, right place itu waktunya. Kalau dibilang, ambil. Memang bicara tentang orang yang tua, yang Alzheimer, tapi semua bisa ambil. Ya, bahwa orang benar akan bertunas, flourish seperti pohon korma, gitu. Ya, akan tumbuh subur seperti pohon aras. Udah flourish seperti pohon korma yang umurnya panjang 200-300 tahun, atau tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon 2000-3000 tahun bisa umurnya. Jadi long life, dengan kuat, dengan tinggi gitu. Yang ditanam di bait Tuhan, di pelataran rumah Tuhan, in the court tuh, courtnya Tuhan, di situ dekat Tuhan, ya dekat Allah kita. Pada masa tua, dibilang masa tua bukan penuaan ya, bukan. Ini masa tua, masa banyak umurnya. Makin banyak umurnya, dikatakan tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Bukan gendut ya, gemuk itu artinya berminyak gitu. Nggak keriput, nggak kisut, nggak tulang-tulangnya kering, sakit, nggak bisa jalan, sendi-sendinya sakit. Enggak, gemuk dan segar dibilang. Evergreen. Untuk apa Tuhan bilang? Untuk apa? Untuk menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Dia gunung batu kita. Tidak ada kecurangan. Nah ini katakan tidak ada kecurangan dalam dirinya. Itu apa artinya? Dia nggak mungkin bohong, saudara. Nggak mungkin berdusta. Nah cuman kita lihat ya, Tuhan itu bekerja di dalam time and season. Kairos. Jadi ketika muncul, nah firman malam ini kita mau dengar. Kita ini apa ya? Ada orang kan take it for granted gitu. Apa tuh? Nggak peduli, udah lewat aja. Ya udah, tahu. Makan nggak? Enggak. Nikmati nggak? Enggak. Terus dia bilang ini, ya Tuhan nggak memperhatikan saya mungkin. Tuhan mah nggak peduli sama saya. Jangan begitu saudara. Tuhan lebih ingin, lebih rindu daripada saudara sendiri untuk memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Nah, karena itu judul apa yang kita mendengar malam itu Run to Win. Run, berlari untuk memperoleh hadiah gitu ya. Buat kemenangan, buat memperoleh medali. Nah, ini kita pelan-pelan ya. Saya suka lari, nanti saya bisa jelaskan. Ya, kita baca dulu mulai dari 1 Korintus 9 ayat 24-25. Jadi ini orang Korintus tahu, ngerti nih ya. Mereka suka pertandingan atau maraton atau olimpiade ya, kan dari Yunani itu sebenarnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Nah, digambarin dulu. Di dalam pertandingan ada track kan? Track jalur-jalur lari. Ya misalnya 100 meter, 200 meter, 400 meter satu loop tuh. Bisa juga 1.500 jarak menengah, 3.000 atau 5.000 atau bahkan 10.000. Atau maraton sampai keluar track.
Hanya satu dia bilang. Nah, bukan gini. Wah, kalau gitu Pak, kita bertanding antar kita. Bukan. Yesus pemenang. Ya, kita semua ini pemenang di dalam Yesus. Cuman Rasul Paulus ini menyampaikan gini. Semangatnya begitu ya, kalau orang bilang semangat gitu. Semangatnya itu kita semua mau berlari. Nah, hari-hari ini mungkin lebih pas nih. Sering ada, kalau sudah sering dengar, sejak pandemi itu orang sering maraton. Ada Boston Marathon, ada Chicago Marathon, ada, saya dengar teman saya yang di luar negeri, Berlin Marathon. Di Bandung juga ada Pocari Sweat Marathon gitu ya kan. Ada maraton ITB Bandung atau Jakarta. Apa tuh, kemarin ada pendaftaran yang di Bali, Bang apa, Mayapada atau apa. Nah, kalau itu semua orang lari itu dapat medali kalau finisher. Nah, artinya apa? Ketika dia ambil 5K 5 km, ya dia harus finish 5 km. 10K 10 km, ya harus finish. Atau half marathon 21 lebih kilometer, atau maraton 41 lebih, sekitar 42 km. Finisher di dalam waktunya. Nah, artinya apa? Semua orang itu, artinya semua orang dapat medali kalau dia finish. Nah, saudara, semua kita ini poinnya yang Paulus mau bilang. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Hanya satu, tapi semangatnya lari supaya dapat. Nah, itu poinnya. Poinnya tuh nanti kita akan lihat kayak tadi. Tersedia, Tuhan tiba-tiba munculkan, pastor sampaikan, iya, kita nih di ruang atas. Ada orang, masa sih? Kita ini bersama Yesus. Kita ini menikmati Holy Communion, menikmati kakinya dibasuh. Ya, lewat-lewat aja gitu. Ya, kalau tadi kaki dibasuh artinya apa, Pak Melki? Kita bilang, hari-hari ini kalau kita baca Alkitab tuh, kita fresh loh, kita segar loh. Kalian. Ya, atau yang jelas tadi yang kita baca Mazmur 92 ya, 13 sampai 16. Tersedia loh. Kita bukan makin lama makin pikun atau pelupa atau makin Alzheimer atau itu. Enggak, makin berhikmat. Kenapa? Hikmat Kristus. Kecerdasan kita malah bisa bertambah. Ya, orang banyak juga bertanya sama saya, itu emang arti kiasan kali ya? Masa umur tambah kuat sih Pak Melki? Kiasan kali ya? Bukan. He really mean it gitu ya. Kita tuh harus memiliki apa ya? Iman tuh memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang gitu, ya gitu. Saya belum pernah lihat, ya mungkin belum ada yang pernah percaya. Ya, makanya dijelaskan ya. Jadi poinnya tuh larilah begitu rupa, run to win. Nanti kita lihat bahasa Inggrisnya ya, atau ada run to win ya. MSG-nya bilang apa nih? You all been to the stadium ya, di dalam stadion, dan seen the athlete race ya, berlomba. Everyone run, one wins, run to win. Sampai-sampai tekan run to win. Karena pemenangnya cuma satu. Mereka semua berlari untuk menang, untuk memperoleh hadiah. Ya, all good athletes train hard. Mereka berlatih keras. They do for gold medal, a gold medal. Jadi juaranya cuma satu. Kalau juara 2 ya dapat medali juga, tapi perak. Juara 3 ya perunggu. Juara 4 biarpun dia beda cuma 0,1 detik misalnya, ya tetap nggak dapat medali. Nah, kita bukan melihatnya begitu ya. Kita melihatnya apa yang dia bilang, you are after that's gold eternally. Emas surgawi. Berarti kita semua dapat. Kenapa? Yesus pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Cuma pertanyaan gini, mau nggak gitu? Ya, 25-nya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Nah, tiap-tiap orang yang turut dalam pertandingan. Nah, kita nih ya,
menguasai dirinya dalam segala hal. Artinya dalam segala hal tuh kalau misalnya kita kok nggak berasa ya? Kok rasanya kayaknya nggak mungkin deh. Katanya kemarin minta 3 permintaan sebelum tahun 2024. Tapi rasanya nggak mungkin. Nah, kita menguasai. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan itu ya. Misalnya, nah, Ibu Dia nih. Dia ingin banget gitu punya anak. Rindu banget punya anak. Jangan pernah dilepas. Jangan lihat kiri kanan. Udah pokoknya percaya aja. Tuhan terima kasih. Kau yang membuka rahim orang. Kau yang membuat orang itu melahirkan. Ya saya itu. Ya gitu aja. Pasti nggak? Pasti. Kenapa? Karena pengharapan tidak mengecewakan. Ya, karena Tuhan yang bilang untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Nah, kalau yang tadi mahkota yang fana tuh, mereka berbuat latih keras, keringetan. Ya, walaupun lari 100 meter tuh cuman di 10 detik mungkin, kalau yang olimpiade di bawah 10 detik. Bayangin lari 10 detik, ya beda 0,1 detik aja kalah. Mereka latihannya itu bukan 10 detik itu, berlatih tiap hari. Nah, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi tadi kan, emas atau gold medal yang eternally, yang abadi, yang kekal. Nah, kita sudah memperolehnya. Karena itu nikmatilah. Nah, ini sebenarnya run to win itu, ayo dong, raih untuk menikmati. Perkataan kita ya kayak tadi gitu. Saya dapat kan ini ayat kan di Alkitab banyak. Kenapa mesti Mazmur 92 kayak tadi? Ya pokoknya kalau muncul saya makan gitu aja. Pastor Vince bilang, ya ini dong, taruh dong, artinya diajak gitu. Kayak makanan gitu keluar kan. Makanan yang tadi, makan meja itu. Keluar, ada babi hong, makan. Ada ayam goreng, makan. Karena semua itu tersedia cukup biasanya. Ya, untuk memperoleh semua. Nah, jadi kita ini semua finisher. Karena kita start dari finish. Ya, sekali lagi. Asal finish, sampai. Asal kita terima. Karena 2024 Tuhan sudah sediakan. Tadi kan. Jadi di ruang upper room itu sudah tersedia. Jadi di ruang atas bersama Yesus itu sudah ready, furnish, siap sedia. Sama-sama katakan siap sedia. Semua udah ada. Ya, saya selalu mengibaratkan orang Kristen tuh sebenarnya gini. Masa sih Pak Melki ada itu? Ini ayatnya bilang gitu. Udah ada berarti. Jadi ada meja hidangan, saudara bayangkan meja hidangan atau tadi ya makanannya tuh nggak habis-habis tersedia. Lewat tersedia, kita ambil. Nggak diambil nggak apa-apa, Pak Melki. Ya nggak apa-apa, cuman nggak nikmati aja. Nah, ada orang-orang tuh boro-boro menikmati, dibohongin sama musuh. Beracun tuh, kolesterol tuh, itu bisa bikin sakit ini, itu begini. Jadi semua udah, enggak. Iblis usaha begitu aja. Supaya apa? Supaya orang Kristen nggak menikmati dan lemah. Makanya Paulus bilang, ayo, berlarilah untuk memperoleh. Nah, gitu. Nah, itu jadi kalau bahasa tadi makan itu, lapar, kita lapar. Haus. Ya kalau udah yang jelas, udah pengen punya anak gitu, lapar. Jangan nyerah, udah gitu aja, pegang aja. Nggak usah pegang sampai ngedem, tenang aja. Tapi jangan dilepas, poinnya itu. Ya, jadi kalau di dalam lari juga ada istilah finish strong. Finish strong. Ya, start strong, finish strong. Ya, artinya jangan dilepas. Jadi cocok tuh dengan yang tadi 1 Korintus 9 dengan keadaan sekarang. Nah, musuh-musuh berusaha ngalahin kan, berusaha nipu. Nah, kita Mazmur 18 ayat 30 katakan, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Nah, bahasa Inggrisnya, aku run untuk menghadapi musuh itu. Jangan lari. Mana bahasa Inggrisnya? For by you, ya bersama engkau I can run tuh, against a troop.
menghadapi, ini kalau trup lebih jelas ya, pasukan musuh. By my God, I can leap over a wall. Jangan, tembok. Udahlah. Nggak mau maju lah. Nggak begitu saudara ceritanya. Ini sekali lagi ya, ini bukan tentang tekad, upaya, bukan. Tersedia, aku menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanmu, ya kata Tuhan kan. Pertama kita mesti tahu dulu, oh Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Ya makan. They are bread for me. Kalau ada masalah, bukannya kita sombong, kita lihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Kalau kita lihat raksasa, Tuhan lebih besar daripada raksasa. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa perkasa, Tuhan lebih perkasa. Jauh lebih. Raksasa itu semut, udah nggak ada. They are bread for me. Kita makan. Paham ya? Jadi di bawah kasih karunia kita melihat ini kesempatan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ya karena peperangan milik Tuhan, saudara. Jadi Daud ini di Mazmur 18 ini mengerti. Dia paham gitu waktu dia menghadapi Goliat. Engkau datang dengan pedang dan tombak. Aku datang dalam nama Allah Israel yang kamu tantang itu. Selesai, saudara. Pernyataan itu kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kita deklarasikan. Kita nggak masalah, nggak peduli. Mau Goliat ngerti, nggak ngerti kayak. Goliat nggak akan ngerti firman kebenaran itu. Dia ketawa. Nggak peduli. Tetap aja ali-alinya Daud, apa tuh, ketapelnya Daud, batunya masuk ke dahinya Goliat. Itu faktanya, itu kebenarannya. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang. Tuh ya, Keluaran 14. Ayo kita baca sama-sama. Tuhan akan berperang untuk kamu. The battle is the Lord. Ini bahasa, kalau orang tanya, mana sih Pak Melki? The battle is the Lord. Ini peperangan milik Tuhan. Itu kan perjanjian lama Pak Melki. Di perjanjian baru sama. Aku akan menaruh musuh-musuhmu di bawah kaki. Enggak Pak, di perjanjian baru songkap senjata Allah, lawanlah iblis. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Berdiri teguh. Kenapa? Karena peperangan milik Tuhan. Ya kan kita mengenakan selengkap. Kita udah belajar selengkap senjata Allah. Itu adalah kebenaran-kebenaran yang kita pakai untuk berdiri tegak. Berdirilah teguh, makanya dibilang withstand. Lawanlah dengan apa? Dengan berdiri teguh. Siapa yang berperang? Aku yang akan berperang. Dan kamu akan diam saja. Kalau dalam bahasa message-nya bilang, keep your mouth shut. Artinya apa? Jangan ngomong, aduh gede, aduh raksasa, aduh udah divonis. Nanti saudara saya akan kasih lihat ya beberapa kesaksian yang luar biasa. Amin. Ya, jadi tahun ini kesadaran penuh kita pada Tuhan dan pada Yesus saja. Jadi kalau lewat mau musuh kek, mau ya kalau jelas berkat, jangan saudara gini. Masa sih? Masa sih? Jangan saudara. Udah jelas kok Tuhan bilang. Kalau bagi saya berguna, saya 60 tahun kok. Ya, orang benar ini akan bertunas seperti pohon korma. Ya amin Tuhan. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya amin. Mau lagi mandi, mau lagi sikat gigi kali. Ya pokoknya waktu-waktu yang kayak gitu kan, saudara nggak ada yang ganggu misalnya. Ya perkatakan lagi. Kan saya sering bilang sambil habis lagi buang air gitu kan. Jadi ingat gitu, karena ingat kan. Tuhan ya, ginjal saya baik gitu. Berarti semua pencernaan saya baik. Semua tubuh saya baik. Iya, saya orang benar yang bertunas seperti pohon korma. Seperti tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ditanam di bait Tuhan, berkembang di pelataran Tuhan, flourish. Ya, pada masa tua tetap berbuah, gemuk dan segar. Gimana nggak enak coba? Ya, makanya berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Saya mau kasih lihat tadi kesaksian ya, ini Pastor Rian kan sampaikan ya.
Ini orang benar-benar tadi kan kesaktian dari Cilicu juga luar biasa, orang sampai sakit gitu sampai pulih ya. Tadi Mika punya ini nggak? Ini anak nih, lihat ya, lihat anak ini. Ini anak sekolah minggu di NCC nih tuh. Kakinya aja sampai begitu tuh. Akhirnya diamputasi tuh saudara. Kakinya lihat ya, yang satu kan benar. Ini perempuan saudara. Yang satu ngadep ke belakang malah. Tapi mereka dengar firman, percaya. Coba lihat foto. Ini tuh lihat kakinya ya. Tuh sekarang dia ini nih. Bisa naik tebing tuh. Memang diamputasi saudara karena penyakitnya. Tapi lihat gagah banget. Ya. Dia menari, dia bernyanyi, dia bersuka cita. Ya, overcoming childhood cancer tuh. Jadi cancernya itu membuat tulangnya itu tadi bengkok sampai di paru-parunya juga diambil. Pokoknya kayak begitu deh. Resilience and compassionate care. Orang NCC ini. Tuh, berita Channel News Asia tuh. Sudah lihat. Itu namanya orang yang rantuin. Ambil gitu, maksudnya gitu. Sama-sama kata ambil, artinya makan. Terima. Kalau bahasa saya kan gitu. Percaya, terima, nikmati. Sama-sama katakan, percaya. Ya kan dengar percaya. Terima. Iman tuh, tangan yang terbuka penerima. Nikmati. Rugi-rugi amat saudara. Ya. Saya ngalamin, misalnya Sharon dulu. Waktu lahir, bayi gitu. 3 hari mesti dioperasi. Dioperasi, dibelek tuh. Dokter aja udah bilang, ya Pak Melki katanya. Dokternya ipar saya lagi. Mel, kamu mau anak kamu gak berkualitas katanya. Karena saya bilang, kok mesti ditransfusi lagi. Padahal Tuhan bilang, sendiri bilang, bawa pulang. Ya kami cuma bilang gini, Tuhan apa? Tuhan bilang cuma gini, bilang setiap kali Tuhan yang menumbuhkan. Pakai ayat tuh, Apollos menabur, Paulus menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan yang menumbuhkan. Tapi kita rantuin, nggak mau lepas. Dokter, waduh, kalau cerita panjang lagi ya. Coba saya mau cerita gini, tadi lewat tuh. Mika bilang, itu kan dulu sekolahan yang Sharon mau pindah ke situ. Ada sekolahan yang lebih, ya orang bilang kualitasnya lebih rendah daripada sekolah yang dia sekolah waktu itu. Kenapa? Karena selalu telat saudara. Kalau orang bab 3 dia bab 2, ntar orang udah bab 5 dia baru bab 3 gitu. Jadi selalu terlambat, nilainya jelek aja gitu. Bukan ya nggak selalu jelek sih, tapi kayak PR semua mesti dikerjain sama orang tuanya. Ya kan kesannya jadi kayak kalau mau lepas, mau nyerah, ya udahlah nggak usah sekolah. Tapi kita terus berkatakan restorasi 120%. Ya, waktu kita sebelum kuliah, itu sebelum kuliah atau kejadian-kejadian kan? Ya kita orang tua ya terus aja ada kayak dilakukan apa tuh kalau ada pelatihan-pelatihan gitu ya dilakukan lah apa sih istilahnya terapi. Nah terapi di jalannya. Bayangin saudara, dilepas enggak? Karena kita udah lihat mujizat. Ya terus aja. Waktu dia mau kuliah, kita terima kasih karunia. Tambah lagi 120%. Ya, direstorasi. Cum laude setiap semester, saudara. Sekarang lulus ngajar. Kan gimana? Ya pasti Yesus. Tuh, cuma satu jurus. Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan yang menumbuhkan, yang ngomong aja gitu. Jadi real saudara. Jadi jangan apa yang kita lihat sekarang yang kelihatan gitu. Ya tapi kenyataannya kan gini Pak Melki. Kenyataan itu juga dokter. Apalagi kalau udah dokter ahlinya yang ngomong. Itu bukan ahlinya lagi, yang operasi yang ngomong. Kalau nutup lagi saya bongkar lagi loh Pak. Bapak jangan main-main. Pokoknya saya ditakut-takutin habis tuh kalau Sharon tuh. Ya, tapi
kejadian Yesus itu yang menumbuhkan kayak tadi tuh. Bayangin kakinya aja terbalik, saudara. Saya ngelihatnya aja, aduh, sedih banget dia tuh anak tadi. Itu kan gambaran dia baik, kemudian gambaran dia udah gedean sekarang. Karena cancer dia harus diamputasi itu. Karena begini dia. Di gereja dia bilang, katanya tadi guru sekolah minggunya yang khotbah kan, Pastor Liam. Suka bernyanyi, suka menari. Dia bilang, bayangin menari nggak pakai kaki. Itu namanya rantuin. Bukannya tekad ya saudara ya. Tuhan sediakan, ambil. Tuhan sediakan, ambil. Tuhan sediakan, makan. Ini tahun kita lihat kebangkitan tuh. Kan kita bicara tentang di ruang atas ada Eutikus, kebangkitan yang mati dibangkitin. Kalau saudara bilang keuangan saudara mati, bilang gini, Tuhan menebus kemiskinan saya, keuangan saya. Amin. Itu namanya rang. Jadi pasalnya bilang, ya tapi lari juga capek kan? Saudara sebenarnya nih, jujur ya, jujur. Ya mungkin ada beberapa orang kalau yang nggak suka lari, ini bicara lari kan. Tapi kalau saya pikir saya lari capek sih, cuman nggak menderita sebenarnya, seneng. Beda saudara. Senang aja. Ya bahkan kalau orang-orang bilang ini lari itu terapi. Tapi nggak nganggap gitu. Saya melihat sebaliknya. Saya sehat, saya berolahraga. Karena saya sehat, saya berolahraga. Kenapa? Kesehatan saya dari Tuhan, kekuatan saya dari Tuhan. Tapi emang kalau orang dunia begitu. Ya, wah suka olahraga sih, makanya sehat, makanya gini. Enggak, kesehatan itu dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Orang kita lari bilang, Christ is my strength, Christ is my healthy. Jangan pernah mau gitu dibalik-balik gitu. Jangan mau. Tetap berharap kepada Tuhan, itu namanya. Jadi kalau lari, emang saya sih belum pernah tuh ya lari sampai misalnya kalau half marathon, kalau ikut race-nya belum pernah. Tapi kalau sendiri 20 km lari sekali pukul pernah nggak? Pernah. Memang kalau udah banyak itu udah jauh ya capek juga. Ya tapi nggak finish strong tetap. Nggak ambruk terus jadi wah gimana, enggak. Kalau Tuhan bilang sama kita, kalau orang yang berharap tuh, kita lihat ayatnya ini ya. Orang yang berharap menanti-nantikan Tuhan tuh berharap, hope. Itu mendapat kekuatan baru. Ya saudara percaya aja, kenapa? Jadi kalau orang bilang gini, kok lama pak? Karena berarti saudara masih hope kan? Ya enggak? Tapi Tuhan saya lemes dong pak, Tuhan lama banget. Kok saya tunggu-tungguin kok nggak ada terus. Saya nyerah deh. Enggak. Tuhan bilang ketika kita tahu ayat ini, malah kita tambah kuat sebenarnya. Saya bayangkan kalau lama itu akarnya dulu ke bawah, tambah strong sebenarnya. Kekuatan baru, itu kekuatan baru tuh bukan ya dibaru-baruin deh kekuatan, bukan new power yang new, itu kekuatan Tuhan sebenarnya. Diberikan kekuatan Tuhan. Exchange power, nah itu sebenarnya. Kekuatan pengganti kekuatan Tuhan. Mereka dibilang seumpama Raja Wali yang naik terbang. Jadi kalau Raja Wali lihat badai, lihat musuh, lihat masalah, jadi bukannya lari dia, lari jauh gitu. Kayak tadi kan di Mazmur 18 tadi, bukan lari menjauh, kabur gitu, bukan. Ya hadapi aja, naik dia ke atas. Makanya dia bilang dengan kekuatan sayapnya. Jadi saudara kalau dia bilang sayap Raja Wali apa mereka? Sayap itu sayap kasih karunia. Kita digendong di atas sayap kasih karunia. Ambil dong. Jadi masalah waktu, masalah nunggu, masalah ketekunan, bukan ketekunan kita, bukan kesabaran kita bahkan. Naik aja. Wah Tuhan mau saya tambah kuat nih. Dari kekuatan kepada kekuatan. Untuk memperoleh kekayaan. Itu kekuatan Tuhan juga, power. Untuk salvation, berarti untuk segala hal juga. Injil adalah the power of God, kekuatan Tuhan unto salvation, untuk keselamatan. Selamatan soteria, segala hal. Naik terbang, sama-sama kan naik terbang. Ya dengan kekuatan sayapnya, berarti itu speed and power.
dalam bahasa terjemahan yang lain. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Jadi saudara jangan pernah dalam kehidupan saudara, ini kan umur jalan terus ya, yang udah banyak umurnya lebih banyak lagi. Saudara jangan pernah berpikir gini, ya mana bisa Pak Melki, saya jalan aja udah bagus, mana nggak bisa saya naik tangga, nggak bisa. Kalau saudara pun hari ini kaki saudara masih sakit untuk naik tangga, saudara berkata saya berlari tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Kekuatan Tuhan. Itu kata kuncinya dong. Amin. Jangan nyerah. Apa susahnya berkatakan? Saya aja lagi mau lari race, terkilir, saya ngomong kok ini. Kekuatan Tuhan. Tuhan merestorasi apa nih waktu itu tumitnya sakit, terpelecok tuh apa? Terkilir. Christ is my strength. Berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Lelah nggak? Enggak. Kenapa? Waktu lelah, Tuhan kasih kekuatan baru. Jadi kita nggak ada yang bisa memberhentikan kita sebenarnya. Yang bisa memberhentikan kita ketika kita nggak mau, udah gitu aja. Itulah maksudnya dari Korintus tadi. Kalau kita ya udah nggak mau itu bukannya kalau berserah nggak ada masalah. Berserah itu bersandar ya. Tuhan saya percaya, saya berserah. Cuman kalau jangan tanya bagaimana ya kan? Bagaimana ini? 5 roti 2 ikan dimakan 12.000 orang. Ya kau tanya bagaimana aja nggak selesai. Kapan? Nggak perlu. Saudara mesti tahu pasti kenapa saudara percaya. Karena sudah dibayar. Why-nya tuh kenapa? Tapi Tuhan nggak paksa. Itu yang kita perhatikan. Orang Kristen banyak nggak memperolehnya, ya karena nggak percaya, udah gitu aja. Ya lewat aja tuh makanan. Lewat aja. Jadi nggak mau. Orang simpel kok. Kamu di upper room hari ini, amin Tuhan. Ada apa Tuhan di upper room? Duduk menanti, aku beresin semua. Amin Tuhan. Upper room itu luas, tersedia, besar, prepare. Tuh rumahnya kayak begitu tuh. Amin Tuhan. Di upper room kamu menikmati segala kekayaan kasih karunia. Kasih karunia apaan sih? Makanya denger. Tersedia semua. Udah kebanyakan, Pak, saya udah ketinggalan jauh. Nggak ada ketinggalan jauh. Setiap kali saudara, ya kayak tadi makanan, ya udah keliling, udah lewat ya udah. Tapi kan datang lagi hidangan tuh. Tapi kalau saudara rantuin, berlari untuk menang, untuk memperoleh hadiah sebenarnya kan, untuk memperoleh apa yang Tuhan sudah kerjakan, ya saudara pasti terima. Betul nggak? Kenapa saudara nggak terima? Orang udah dibayar sama Tuhan. Sama kalau saudara udah masuk ke apa tuh, all you can eat. Karena kan sekarang restoran ada kan all you can eat. Saudara bayar misalnya 200.000 atau 300.000. Saudara masuk, Pak, di sini ada 100 jenis makanan dan minuman. Terus sudah makan acar doang gitu, marah-marah gitu. Apaan ikut Yesus? Saya menderita nih, saya begini, saya cuma makan acar doang. Saudara mau makan apa yang sudah dibayar itu? Apalagi yang bayarin Yesus lagi. Pak, ada ikan goreng nggak? Ada di sono. Pak, ada spaghetti nggak? Ada di situ. Tinggal ambil. Kadang-kadang ada beberapa makanan macam, udah ada makanan Jepang, makanan Korea, makanan Eropa. Ada sup, ada salad, ada buah, ada es krim. Nah ini, ya kalau itu kan gambarannya aja, perut kita terbatas. Kadang-kadang udah makan juga udah kenyang ya, udah kenceng gitu. Wah, udah nggak sanggup. Tapi coba saudara bayangkan, saudara bisa memperoleh semuanya. Saudara memiliki Yesus, saudara memiliki semua. Oh bayangin. Terus bilang, hidup orang Kristen menderita. Hidup orang Kristen saya dihukum Tuhan, begini, begitu. Udah all you can eat, masa
dikasihnya ini beracun Pak, ini keong racun, ini masa begitu? Dibayar mahal-mahal, ya nggak mungkin. Ini tadi bicara Raja Wali, kita tahu ada badai naik, dia ngumpul, spread aja. Raja Wali umurnya dimudahkan lagi. Gimana Pak caranya dimudahkan? Ya makanya kita dengar. Aku memuaskan mulutmu dengan kebajikan sehingga masa mudamu diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Gimana Pak? Ya di firman tuh yang kita dengar. Firman. Mulai. Saya nggak tahu apa yang Roh Kudus taruh dalam personal saudara. Ada orang bilang gini, Pak, Tuhan taruh tuh yang paling saya tangkap, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Keren itu. Keren. Ayat di Roma 8 ayat 31. Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Hidupnya, ya dia yang menikmati. Ya perkatakan dong. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Kan saya juga sering bilang itu. Kalau udah loyo-loyo, lemes-lemes gitu, ya, Kristus ada kekuatan saya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sudah paling sakti itu ya kayak gitu tuh. Ya, udah paling luar biasa. Nah, tadi disampaikan juga Raja Wali itu yang spesified kan juga matanya kan. Dari jauh. Jadi beda deh mata kita sama mata Raja Wali, jarak itu dia bisa lihat dari ketinggian. Vision, heavenly vision. Nah, kita sekarang juga melalui gereja, melalui pastor, sampaikan vision. Misalnya kayak tadi, Mazmur 92. Diulang-ulang nih tiap minggu nih sampai. Berarti apa? Tuhan memang bermaksud begitu. Tuhan mau buat generasi kita generasi yang dimudahkan gitu. Makin banyak umurnya, makin berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kan saya cerita juga. Banyak orang umur lebih muda dari kita, lebih saya minimal. Itu udah kisut, udah keriput-keriput, udah kayak orang tua gitu. Stroke masih muda-muda. Saudara memiliki yang disebut firman yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Bayangin ada obat yang bicara seluruh. Ya nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Baca lagi 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, kita belum pernah lihat. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, kita belum pernah dengar. Dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Manusia tuh nggak punya visi apa-apa gitu. Nah, Raja Wali punya. Beyond natural. Nah, ini berarti melebihi, melewati yang alamiah. Saudara kan belum pernah lihat kan? 100 tahun atau 120 tahun masih bisa ikut maraton. Ada sih beberapa kalau kita lihat di YouTube misalnya. Tapi 120 emang nggak ada sih. Kenapa nggak mulai dari saudara? Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, ada syaratnya Pak, mengasihi Tuhan. Ya terima kasihnya Tuhan. Kita ini orang-orang yang menerima kasih karunia. Artinya apa? Allah adalah kasih. Kita menerima kasihnya Bapa kita. Kita bisa mengasihi karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Simpel aja. Ketika itu makanan lewat, kasih itu lewat, kita makan nggak? Amin. Jangan dibalik lagi kasih kita yang terbatas. Paham? Ya, jadi ready, sudah disediakan, well prepared tuh. Nih, disediakan kan? Disediakan Allah tuh. Garis bawahi. Jadi di ruang atas tuh tersedia. Apa? Apa yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati kita. Jadi kalau kita dengar apa tuh bahasanya? Mujizat supranatural. Nah, gitu kan? Supranatural. Mujizat kreatif Tuhan. Sekarang kalau sudah dengar gitu, coba bilang ini, amin. Gitu kan gampang. Amin. Begitu mudah Tuhan buat, Tuhan telah sediakan tuh, makanya dibilangin ayat 10 ya, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh tuh. Telah di-reveal, disingkapkan, apa yang kita belum pernah lihat disingkapkan oleh Roh.
Apa yang kita dengar disingkapkan oleh Roh. Roh Kudus itu bisa memisahkan sendi-sendi dengan sumsum tuh. Dekat tapi bisa dipisahkan. Jiwa, ya artinya kalau jiwa itu kita tuh. Ya, pikiran kita, omongan kita di jiwa. Jiwa dengan roh. Nah, kalau roh ada di dalam diri kita, bersatu dengan roh kita, Tuhan yang ngomong. Gimana misalnya? Roh Kudus. Ya. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Jadi potensi, kalau melihat potensi, power dalam diri kita, saudara dan saya, itu melampaui segala akal, saudara. Bahkan yang hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Rahasia-rahasia di dalam diri Allah. Nah, ini yang kita dengar sebenarnya hari-hari ini. Di ruang atas. Ajaib ya. Ajaib. Makanya jangan mau lagi kita dikadal-kadalin. Dibohong-bohongin. Kita ini menginjak ular dan kalajengking. Tidak ada yang dapat membahayakan kita. Hari-hari ini kan saya sering juga bilang. Banyak orang-orang karena dengarnya seminar akhir zaman. Mending kalau ceritakan tentang Yesus. Ya, wahyu itu kan pewahyuan tentang Yesus Kristus. Bukan. Pokoknya ujungnya mereka semua ketakutan. Wah, Yesus mau segera datang. Kita harus siap-siap. Tapi siap-siapnya kayak orang mau dihukum gitu. Nggak diangkat loh. Bukan, saudara. Coba Lukas 10 ayat 19. Oh, Korintusnya belum selesai. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati kita, itu dikaruniakan Allah dalam hidup kita. Jangan terima roh dunia. Jangan terima ngomongan sistem dunia. Sistem dunia itu sama agamawi itu sama levelnya. Baik diberkati, salah dihukum, udah gitu aja. Semua ada syarat ketentuan berlaku. Emang saudara nggak, kalau orang dibawa kasih karunia nggak ada syarat ketentuan berlaku? Syarat ketentuannya sudah diselesaikan sama Yesus. Saudara bagian lebih dari pemenang menikmatinya. Itu kebenarannya, saudara. Itu yang dikaruniakan, makanya dikaruniakan tuh ya dikaruniakan, gift. Bukan upaya kita. Makanya kita nggak takut. Jangan takut juga dikadal-kadal ini, bohong-bohongin musuh. Lukas 19. Sesungguhnya itu benar-benar aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Makanya iblis pakai yang membahayakan kamu Tuhan gitu. Tuhan masih menghukum kamu. Tuhan kejar dosa kamu. Kalau kamu nggak mengenakan kain putih bersih, kamu dihukum. Seolah-olah kita yang harus bikin sendiri tuh kebenaran kita. Padahal jubah kebenaran hadiah. Ya, pakaian pesta itu pemberian. Kita injak tuh ular. Jadi kayak Raja Wali tadi. Ular dia lihat jauh, berbisa pun diangkat, diambil. Diangkat tinggi, dilepas, mati dia, kebanting, kena gravitasi. Kalajengking semua. Ntar lagi isu vaksin. Wah, itu sekarang muncul lagi kan, ada siapa tuh? Ya kalau saya lihat di YouTube, ya saya nggak dengerin sih. Pokoknya gini, saudara, ini konspirasi dunia, ini begitu, ini begini. Pokoknya kita ikuti firman. Tunduk kepada pemerintah di atas kita. Kalau beracun gimana Pak Melki? Pak Melki mau tanggung jawab. Sekalipun makan racun maut, itu tidak membahayakan kita. Simpel aja. Tapi kalau gini, dibalik, kalau saya nggak di pemerintah nggak wajibin, ya saya nggak lakukan, ya tenang. Iya, tergantung aja lah ya. Tergantung pimpinan Roh Kudus, tenang-tenang aja gitu. Jadi nggak ada yang bisa membahayakan kita. Katakan, tidak ada yang dapat membahayakan kita. Biarpun racun ular, biarpun racun kalajengking, ya, biarpun kekuatan tipu daya musuh kayak apa, Yesus lebih kuat. Amin. Sudah sesimpel itu hidup ini. Kalau saudara mengenal Yesus,
Kita tadi lihat ya, itu namanya si Debbie itu tadi yang kakinya terbalik itu tuh. Kena cancer. Sembuh, saudara. Sembuh. Kemenangan. Makanya kita menerima kemenangan dalam Kristus. The battle is the Lord. Tadi kita tahu ya, sama-sama katakan, peperangan milik Tuhan. Kemenangan milik kita. Ya, victory is ours. The battle is the Lord. Kita tinggal percaya. Amin. Jangan berhenti gitu. Jangan berhenti berlari. Rantuin. Jangan berhenti berjalan. Kenapa? Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Jangan berhenti. Kan itu kekuatan Tuhan semua. Saya terima Tuhan, kekuatan Tuhan. Iblis bilang, nggak bisa Pak Melki, udah umur berapa, nggak bisa. Ini udah bicara roh, jiwa, tubuh ya. Saya nggak bicara hanya tubuh juga kita terima. Hanya pokoknya kalau jiwa kita prosper dalam segala hal. Jiwa kita makmur. Nah ini yang kita dengar firman nih, jiwa kita makmur. Makmur di dalam segala hal dan di dalam kesehatan. Terima semua, satu paket semua. Luar biasa saudara. Saudara rindukan apapun, saudara jangan menyerah. Maksudnya bedain ya, menyerah, pasrah, sama berserah. Beda ya, kita udah tahu tuh tentang waktu live, let go life ya. Pasrah, nyerah, itu udah dipojokin sama musuh. Kalau berserah, bersandar aja, tenang aja. Tapi nggak dilepas. Karena kita udah terima. Tinggal termanifestasi aja. Amin. Ya, 2 Korintus 5 ayat 10. Ini juga bagian dari jangan mau ditakut-takutin ya. Kita itu pemenang dalam Kristus tuh maksudnya apa? Ya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, bahasa Yunaninya bema, seat of Christ, bema. Ya. Apa itu? Itu kan semuanya akan ada pengadilan Kristus. Masuk surga apa masuk neraka? Bukan, saudara. Bema seat itu bicara kayak podium. Sama, ya, jadi Rasul Paulus bicara tentang pemenang Olimpiade, ya, dapat Stefanos namanya. Stefanos itu mahkota. Kalau sekarang mah dikalungin medali. Ya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Nah, jadi kalau ada orang bilang dari dulu, Pak Melki ini orang kasih karunia, percaya nggak? Reward, mahkota, upah. Percaya, saya bilang, percaya. Kenapa kok percaya? Berarti usaha sendiri? Bukan. Modalnya Yesus, kerjakannya Yesus, hadiahnya saya terima. Saudara sebenarnya sudah menerima, ya dikatakan tuh bema seat kan, dapat mahkota itu Yesus sudah menang gitu. Kita lebih dari pemenang, kita tinggal terima. Makanya tadi kan, sayang dong. Kita masih hidup, Tuhan bilang gini, Melki, kamu melayani saya, kamu kerja sama saya. Oke, siap Tuhan. Sekarang bikin Melki, ya, gereja yang bisa 50.000 orang. Ya saya bikin. Bukan saya kok Tuhan. Saya nggak bisa, nggak, jangan Tuhan, nggak bisa. Emang nggak bisa kamu Melki? Iya Tuhan, saya nggak bisa, tapi engkau bisa. Selalu begitu kan? Jadi memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik atau jahat. Nah, itu kan harus berbuat baik, berbuat ini. Seolah kayak bersyarat. Bukan begitu, saudara. Saudara terima Roh Kudus, saudara terima modal itu semua. Masa Roh Kudus bilang, kita buat jahat yuk Mel, kita nyolong lu. Nggak mungkin. Tapi kalau orang berlari, misalnya kayak gini, dengar kan kayak tadi. Roh Kudus kan bilang, nanti orang benar itu bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Udah gitu dijelasin, pohon korma umurnya berapa? 200 tahun. Pohon aras di Lebanon buat tiang-tiang istana atau tiang-tiang bait Allah umurnya berapa? 2000 tahun. Wah, nggak mungkin. Kita bilang begitu, itu namanya nggak, kita mesti terima, kita nggak terima. Itu baru dibilang jahat sebenarnya. Jadi gimana ya? Jangan lupa bahwa segala dosa kita diampuni. Kalau kita bilang gini, enggak,
saya harus berjuang untuk kebenaran. Tuhan bilang, kamu terima kebenaran dia? Enggak, ini upaya usaha saya, upaya kita. Itu jahat, saudara. Bagi saya gini, kalau kebenaran diri itu, udah jelas saya catat tadi ya. Jadi kalau pembenaran diri, itu kita bisa bilang gini, Tuhan, saya nggak butuh engkau. Tapi banyak gak orang Kristen yang nggak sadar ke bawah begitu? Ya kayak tadi kan, dikotbahin, kalau kamu nggak benar, nggak diangkat. Dia bilang, wah, dia berusaha puasa pagi siang malam. Kalau perlu 3 hari 3 malam. Nggak makan apa-apa, nggak makan. Dia merasa lebih kudus. Bukan lebih kudus, saudara. Lebih lemes, iya. Ketika dia seolah-olah sekalipun rohani, tapi kalau itu upaya usaha perform diri untuk jadi kudus, dia bisa bilang gini, Tuhan, saya nggak perlu engkau. Tuh. Makanya saya bilang, pembenaran diri itu sebenarnya dengan sadar, ya mungkin tanpa sadar juga ya, karena dibohongin sih dia. Menolak gitu, kebenaran hadiah. Jangan ngerasa di alam. Terus dia bilang, ini saya puasa 3 hari 3 malam, ini saya sekarang kena cancer nih. Saya itu bayar harga, dia bilang. Rumah tangga saya hancur, atau kalau anak-anak saya hancur. Terus dia bilang, saya pikul salib nih. Pret, saudara. Saya ngomong terus terang aja. Nggak ada itu dari sisi Tuhan, nggak ada. Di surga dari Yesus sudah bayar semua itu semua. Terus Yesus bilang, saya kasih hadiah nih penyakit, kecelakaan gitu. Kecelakaan aja nggak ada di surga. Penyakit aja nggak ada. Terus kita bilang begitu, itu siapa yang nipu kalau gitu? Jadi mesti ngomongnya gimana, Pak? Ya lihat Yesus di surga. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Masa ada Yesus sakit jantung, sakit paru-paru, kecelakaan, bencana, bercerai, anak-anak Yesus semuanya hancur-hancuran. Itu jahat bagi saya. Itu apa yang dilakukan dalam hidupnya jahat. Tapi kenapa saudara dan saya bisa melakukan dalam hidup kita baik? Kenapa? Karena kita pandai menerima. Pasti berbuah. Kan dibilang gitu. Kalau kamu melekat, kamu percaya, menerima sari-sari makanan dari Tuhan, kamu pasti berbuah. Masa buahnya beracun, pahit? Kan nggak mungkin. Orang Yesus kok. Itu namanya hikmat saudara yang miliki. Ya, makanya waktu kita menghadap tata ke pengadilan Kristus, kita bawa Yesus, pasti emas, batu permata, apa tuh? Bukan rumput, jerami, segala macam. Ya, yang kebakar-kebakar. Itu karena perbuatan manusia, itu manusia semua. Kayu, rumput jerami, saya nyimpang dikit. Yang kebakar. Kalau emas, perak, batu permata, nggak kebakar. Ya Yesus itu. Yesus semua. Ya, tuh seat of Pema tuh ya, judgment seat, a step, footbread, by implication, rostrum, tribunal, tribun. Saya tulis ya, tribun, podium. Ya. Set foot on throne. Jadi, nah ini bema ya. Arti kata bema seat dalam bahasa Yunani. Definisinya coba mana? Bahasa Indonesia ada nggak? Ya, tribunal for reward. Jadi tribun tuh podium atau panggung untuk reward. Ya, in the large Olympic arenas there was, jadi arena Olimpiade, there was an elevated seat on which the judge of the contest sat. Jadi ada tahta yang tinggi duduk, yang hakimnya ada di situ, rajanya biasanya. After the contest were over, the successful competitors would assemble before the bema to receive the reward or crown, ya, atau kalungin medali atau mahkota itu. Bema was not a judicial bench. Jadi bukan tempat dihakim, masuk neraka, dihukum. Nah, ini masuk surga, ini dihukum. Bukan. Untuk kita ya. Tapi kalau untuk orang di luar Yesus, dia nggak punya pembela.
Kalau saudara punya. Jadi semua yang saudara terima dalam hidup ini semua Yesus semua kerjakan. Ya. It was a reward seat. Kita duduk bersama Yesus. Makanya duduk. Nerima, tangan terbuka menerima. Duduk itu pada posisi finish work. Amin. Ya, sudah disediakan. Kan modalnya Yesus semua. Saya buktikan ya, Roma 11 ayat 36. Ini Daniel suka quote nih ya. Sebab segala sesuatu, sama-sama katakan segala sesuatu. Oh, dari dia. Berarti kalau saya bilang gini, wah sudah hebat ya sekarang, makmur, kaya raya, diberkati ya. Amin, semua kasih karunia. Wah hebat, bukan saya yang hebat. Segala sesuatu dari Yesus. Jadi modalnya Yesus bukan? Nah modalnya Yesus. Jadi kalau saya bilang gini, nanti Pak Melki juga gini-gini, nanti juga sombong. Nggak bisa. Bukan nggak bisa sombong ya. Kan orang saya terima kok kasih karunia. Tuhan saya nggak sanggup, tapi engkau sanggup. Tapi kalau saya terima kesanggupan Tuhan, ya pasti tadi ya, mujizat supranatural. Segala sesuatu dari Yesus. Modalnya Yesus, sama-sama katakan gitu. Melakukannya Yesus oleh dia, kan? Oleh dia. Hebat ya kamu dagang sekarang. Wah, untungnya besar ya. Wah, hebat lu, triliunan misalnya. Oleh Yesus. Dan kepada Yesus, fokusnya ke arah Yesus. Ya, bagi dialah kemuliaan. Jadi, modalnya Yesus, yang mengerjakan Yesus, yang menerimanya Yesus. Tapi karena Yesus sama kita satu, kita menerima tuh mahkota, tuh kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Continue berkelanjutan. Jangan saudara pikir lagi sesuatu hal yang di tengah-tengah itu hancur, gagal, rusak. Nggak ada. Udah diberesin semua di kayu salib, saudara. Amin. Jadi jelas ya. Jadi Bapa itu memiliki tadi entah mahkota disebutnya, entah tadi gold medal kali atau prize ya, internal prize apa tuh, hadiah, reward, crown, Stefanos. Kita jangan mau kayak Rasul Petrus yang hari Jumat kita dengar ya. Dia bilang banyak orang tuh memutarbalikkan untuk kebinasaan mereka sendiri. Itu namanya rugi-rugiin diri. Misal kayak duduk makan tadi kan, makan meja, keluar makanan. Wah mewah karena restorannya the best. Beracun tuh. Kita dikongin sama orang, beracun tuh. Lewat aja nggak dimakan. Itu mah orang mati, makan mati tuh. Lewat aja. Nggak mau. Makanya perlu tahu pasti tentang kasih. Dan kalau kita udah mau terima, Roh Kudus akan ajarin kita. Mel, itu makanannya itu bikin kamu kuat, bikin kamu sehat. Itu kekuatan, Mel. Kekuatan baru. Itu sukacita, Mel. Itu damai sejahtera, Mel. Itu kekayaan tuh, kekayaan tuh. Itu kemakmuran, itu kesehatan tuh. Tulang-tulang kamu nggak kering tuh. Itu, waduh. Itu yang kita dengar, saudara. Makanya kita lapar dan haus. Udah di meja Tuhan, udah lapar dan haus aja. Udah gitu poinnya. Amin. Ya. Jadi mahkota itu piala, bukan salvation ya. Jadi jangan dikaitkan tadi tata pengadilan bukan bicara salvation. Salvation kita sudah terima. Free gift udah. Tapi jangan sampai nangis gitu di surga. Ya, ternyata emang kita selamat sih sampai surga. Makanya ada air mata kan di Wahyu bilang, Tuhan hapus, emang itu nggak ada. Sebenarnya nyesel tuh. Kenapa ya saya mesti hidup menderita di dunia? Orang Yesus sudah menanggung penderitaan saya. Kenapa saya harus hidup sakit-sakitan di dunia? Padahal Tuhan Yesus sudah menanggung penyakit saya. Apalagi gitu. Ya, dapat mahkotanya dikit gitu, orang lain banyak gitu. Kenapa ya? Ya saya salah paham terus tentang Tuhan. Kita bilang, mesti saya yang kerjakan, mesti saya yang perbuat, hidup di bawah kutuk aja. Padahal Tuhan bilang, saya ini mati di kasih saya udah terkutuk supaya kamu jangan terkutuk, Melki, misalnya gitu. Saya hidup nih
Gelap tuh tiga jam tuh gelap gulita gitu. Supaya kamu hidup terang, kamu bercahaya. Karena kamu menerima terangku. Nggak di bawah gantang, nggak kita taruh di bawah tempat tidur, nggak taruh di bawah tutupan tuh. Ya saya bilang gini, ya taruh di atas dia, taruh aja Tuhan. Saya mau. Itu namanya memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Coba Matius 5 ayat 16. Dibilang gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Siapa ya? Yesus. Hanya Yesus yang terang mujizat, terang kita. Kita nggak punya terang dari diri kita sendiri. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang siapa? Terang Yesus. Amin. Itu namanya rantuin. Ya, jadi Tuhan tantang kita nih sekarang di tahun 2024 ini. Jangan nanti akan terus nih dikeluarin semua. Nanti Tuhan bicara tentang apa lagi? Sudah terima, siap-siap. Makanya ini udah awal tahun kan. Ya udah dengar jadinya. Kayak pas sampai minggu lalu kan. Oh duduk, itu ada tuh kelimpahan kekayaan kasih karunia tuh. Wah saya ingat jadinya. Saudara tinggal setel lagi aja tuh yang hari Minggu. Ya nanti kan ada nih rekamannya. Dengerin lagi aja, catat kalau perlu. Apa sih yang Tuhan lagi sediakan gitu. Kan waktunya nih sekarang. Saudara 2023 udah nunggu-nunggu. Ya ini saya ya. Kok gak terjadi ya Tuhan ya? Tapi kemudian Tuhan bicara tentang didudukan di tempat yang tinggi. Oh, supaya posisinya tinggal ambil. Gitu. Amin. Amin lah ya. Kita ini, saya nggak panjang lebarkan lah. Saya nggak panjang lebarkan ya. Saya cuma mau kita ini berlari untuk hadiah lah gitu. Kayak Paulus juga bilang kan. Aku mengarahkan pandanganku dan berlari-lari kepada hadiah sebagai tujuan. Panggilan surgawi. Itu bukan, sekali lagi, bukan dalam konteks bicara jadi kita gitu. Bukan. Tapi bagaimana kita itu lapar. Nggak anggap remeh. Terima. Kalau belum, tapi Pak, soalnya saya ingat tuh, waktu 2 minggu lalu. Tuhan mata saya begini, tapi saya kan Pak Sopin doain tentang mata. Doain tentang orang, tentang sendi, entah tentang kaki, entah tentang punggung. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya doa untuk mata. Ya tiba-tiba dia ngomong, yang matanya ini terima. Ya saya terima. Ya saudara, itu yang hari-hari ini yang kita mesti dengar. Amin. Ya praktis sekali. Jadi kalau keluar makanan itu ya kita makan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Dan Bapa, saya mau duduk menanti di ruang atas, upper room, dan menerima semua apa yang Yesus sudah sediakan. Tersedia, lengkap, komplit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati, saya menyampaikan firman penuh sukacita. Ya, diberkati. Mari saudara siapkan perjamuan kudus kita. Terima saudara ya, air yang jernih, air yang murni, firman sudah membasuh debu-debu dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita fresh. Dan Tuhan menyeka dengan kain lenan halus, yaitu melalui perjamuan kudus. Dan kita tahu juga itu di upper room, Tuhan menyampaikan, menginstitusikan tentang perjamuan kudus. Ya, dan Rasul Paulus bilang, aku terima sendiri dari Tuhan. Saudara sendiri terima dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti,
mengucap syukur. Yang sudah terima, mengucap syukur itu terima ya, dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang kita peringati? Kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematian Tuhan artinya apa? Kita menerima warisan. Ya, tubuhku benar-benar makanan, kata Tuhan Yesus, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita discern, mengakui. Ini kan dipisahkan nih. Kenapa anggur, kenapa roti? Ya, discern, mengakui tubuh Tuhan. Bahwa tubuh Kristus itu diremukkan supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Ditikam tadi, disalib tuh ditikam, keluar air dan darah, supaya dosa kita dihapus. Supaya kaki kita juga bersih dari debu-debu. Dicambuk, ya tersingkap tulang-tulangnya, di Mazmur bilang gitu. Menanggung penyakit dan sakit kita. Ditanggung semua, nggak ada yang disisain. Dan oleh bilurnya, kita sudah sembuh. Yang percaya katakan amin. Ya, dibakar, digantung di kayu salib, seperti film di belakang ini. Antara bumi dengan langit. Jadi kutuk karena kita. Jadi dosa karena kita. Terima kutuk dosa, kematian, murka, semua api. Murka Tuhan diserap habis. Nggak ada sisa buat kita, saudara. Sehingga kita bisa rest, bersandar hanya pada kemurahan dan kebaikannya. Dan kita hanya pandang Yesus, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi. Ya sekarang Yesus dalam diri kita, nggak jauh-jauh ya. Tuhan Yesus sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ya Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Saya pikir itu ialah rahasia-rahasia di dalam tubuh Yesus, dalam diri Allah yang kita tadi dengar. Jadi milik kita. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Yang mati aja hidup lagi. Yang buta melihat. Yang gak punya anak, punya anak. Ini dibuka semua. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang. Wah, luar biasa. Ya. Roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa, hukum maut. Gak ada lagi penyakit yang bisa menyentuh kita. Kita makan ya gandum terbaik, diolesi butter, udah nikmat. Madu dari gunung batu. Dunia boleh gelap, saudara terima yang manis. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak. Ucap syukur saudara. Masing-masing berterima kasih. Katakan, kepala sehat Yesus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Real tubuh Kristus. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku, kata Tuhan Yesus, untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita dihapus. Induk dari segala berkat. Ya. Pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lama. Kita terima induk segala berkat. Ya, kita adalah kebenaran Allah dalam Yesus. Kita pewaris. Nah, pewaris Kanaan. Di ruang atas juga itulah yang kita nikmati. Tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya kita tidak bangun, tidak kita isi. Kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau. Di gunung, di lembah, di rumah kita kan sumur. Kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Kita nggak tanami itu semua kebun-kebun. Kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta kekayaan menurun. Di tanah perjanjian itu, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat, makan kenyang. Firman kita makan kenyang, tersedia. Batasnya nggak ada. Sampai kamu puas saja, terserah saudara masing-masing. Yang mewarisi dunia ini, wealth and healthy, mewarisi berkat Abraham. Abraham tuh dibuat menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur, diberkati menjadi berkat. Berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, karunia roh. Ya, sebegitu luar biasa apa yang sudah bayar.
Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.